Setelah aniaya dan usir ibu dari rumah di Probolinggo, Musrika mengaku tak bersalah. Seperti diketahui sebelumnya, Polres Probolinggo turun tangan merespon terkait video viral soal Musrika tersebut. Sang ibu kandung dianiaya dan diusir oleh Musrika di Desa Jambangan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Putra Fajar Adi Winarsa mengatakan, jika pihaknya sudah melakukan beberapa langkah, salah satunya sudah mengklarifikasi dan memeriksa saksi termasuk perekam video yang merupakan tetangganya. Adapun, ibu kandung bernama Nur Taji kini telah dibawa ke Panti Jompo Gria Lansia Malang setelah ditemukan tidur di pinggir sawah di Desa Jambangan. Selanjutnya kami akan kembangkan lagi dengan meminta keterangan dari korban yang diketahui sudah berada di Gria Lansia Malang. Nanti ada anggota kami yang akan datang langsung ke sana, kata AKP Putra, Sabtu, tanggal 26 Juli tahun 2025, dilansir dari tribunjatim.com. Tidak hanya itu, lanjut AKP Putra, pihaknya juga akan mencari keberadaan Musrika yang merupakan anak kandung korban. Sebab, saat didatangi ke rumahnya atau tempat kejadian perkara, TKP, tidak ditemui penghuni rumah. Yang pastinya, setelah kami lakukan penyelidikan memang ada dugaan yang mengarah ke tindak pidana. Tapi masih kami dalami lagi, termasuk juga akan mencarikan solusi untuk jalan keluarnya. Tunggu saja hasil pengembangan dari anggota kami, pungkas AKP Putra. Sebelumnya, pemerintah Desa Jambangan membenarkan adanya video pertengkaran yang melibatkan seorang anak bernama Musrika dan ibu kandungnya bernama Nur Taji hingga berujung pengusiran sampai akhirnya mendapat perhatian dari petugas Panti Jompo Kota Malang. Perangkat Desa Jambangan, Edi menjelaskan, untuk pertengkaran dan pengusiran seperti di dalam video yang sudah viral itu memang benar adanya. Namun, Ibu Nur Taji memiliki kebiasaan tidur dimanapun ketika merasa capek atau mengantuk. Cuma penemuan Ibu Nur Taji tidur di pinggir jalan seperti yang ada dalam video itu perlu digarisbawahi, Ibu Nur Taji ini kalau mengantuk bisa tidur dimanapun. Kebetulan sebelum ditemukan, yang bersangkutan ini mengantuk saat mencari sesuatu, lalu tidur di pinggir jalan, kata Edi, Sabtu, tanggal 26 Juli tahun 2025. Sedangkan kalau video penganiayaan sampai ada pengusiran itu memang benar. Tapi kejadiannya itu sekitar sebulan lalu memang ada pertengkaran antara ibu dan anaknya ini, sampai Ibu Nur Taji didorong karena tidak mau pergi, tambahnya. Dari pemerintah desa, menurut Edi, sudah berkali-kali dilakukan mediasi bahkan sudah melibatkan pihak dari Dinas Sosial, Dinsos. Kabupaten Probolinggo dalam hal ini melalui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TKSK, namun tidak menemukan titik terang. Hasilnya ibu Musrika ini tetap mau memindahkan, mengusir ibunya dari rumahnya. Entah nantinya mau tinggal di mana, ibu Musrika ini sudah tidak peduli lagi kepada Ibu Nur Taji, ujar Edi. Musrika sendiri merupakan anak dari Mbah Nur Taji. Musrika adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia sempat bertengkar dengan sang ibu. Ibu Musrika ini anak bungsu dari 3 bersaudara, anak pertama itu tinggal di Kecamatan Besuk juga, anak kedua ini merantau ke Bali. Sebelum diusir oleh anaknya, Ibu Nur Taji ini sempat ikut anak sulungnya, tapi pulang ke Jambangan karena rindu rumahnya, pungkas Edi. Kepada pemilik Yayasan Gria Lansia Malang, Arif Chamra, Musrika mengaku tidak ingin merawat ibu kandungnya sendiri dan tak ingin dikabari jika meninggal dunia. Diketahui, anak pertama nenek Nur Taji tinggal di Kecamatan Besuk, sementara anak kedua ini merantau ke Bali. Sebelum diusir oleh anaknya, Ibu Nur Taji ini sempat ikut anak sulungnya, namun memilih pulang ke Jambangan karena rindu rumahnya. Ia tinggal bersama putri sulungnya, Musrika, namun kehidupannya justru pahit. Anak yang dikandungnya selama 9 bulan itu kini justru mengusirnya. Sebelum membawa nenek Nur Taji ke Gria Lansia Malang, Arif Chamra sempat bertemu dengan anak Mbah Nur Taji, Musrika. Arif menanyakan lagi apakah Musrika sudah bulat menyerahkan ibunya ke Gria Lansia. Anakannya Ibu Nur Taji, tanya Nur Taji. Kenapa nggak mau merawat Ibu Nur Taji? Tanya Arif. Wanita tersebut menyinggung soal trauma meski anak kandung. Iya anak kandung. Nggak ada pak, katanya. Ini saya bawa ke panti, kalau meninggal tidak saya kabari, lanjut Arif. Nggak usah pak, nggak usah dikabari, terangnya. Musrika bahkan mengaku sudah ikhlas jika ibunya dibawa ke Gria Lansia dan tidak menyesal.
Sudah diikhlaskan total ya? Nggak menyesal nanti? Tanya Arif lagi. Nggak, ucapa Musrika. Nanti gak bisa bertemu ibu lagi gak papa ya? Tanya Arif. Iya gak papa, katanya. Tak hanya itu, Musrika juga meminta untuk tidak memberitahunya jika sang ibu meninggal dunia. Saya akan bawa ibu Nurjati ini ke Malang sampai meninggal, tegas Arif. Gak usah dikabarin gak papa pak, jawab Musrika. Mbah Nurtaji lalu dibawa ke Gria Lansia Malang. Lansia itu langsung dibawa ke kamar. Nenek Nurtaji akan dirawat di Gria Lansia hingga meninggal dunia. Pihak anak dan keluarga pun tidak akan dikabari jika nenek Nurtaji meninggal. Hal ini memang sudah menjadi peraturan di Gria Lansia. Jika ada lansia yang masih punya keluarga namun dititipkan ke Gria Lansia maka pihak keluarga tak boleh bertemu lagi. Polres Probolinggo merespon terkait video viral anak yang diduga mengusir ibu kandungnya. Dalam video tersebut sang anak tak hanya mengusir namun juga diduga menganiaya ibu kandungnya di Desa Jambangan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Putra Fajar Adi Winarsa mengatakan, jika pihaknya sudah melakukan beberapa langkah, salah satunya sudah mengklarifikasi dan memeriksa saksi termasuk perekam video yang merupakan tetangganya. Selanjutnya kami akan kembangkan lagi dengan meminta keterangan dari korban yang diketahui sudah berada di Gria Lansia Malang. Nanti ada anggota kami yang akan datang langsung ke sana, kata AKP Putra, Sabtu, tanggal 26 Juli tahun 2025, dilansir dari tribunjatim.com. Tidak hanya itu, lanjut AKP Putra, pihaknya juga akan mencari keberadaan Musrika yang merupakan anak kandung korban. Sebab, saat didatangi ke rumahnya atau tempat kejadian perkara, TKP, tidak ditemui penghuni rumah. Yang pastinya, setelah kami lakukan penyelidikan memang ada dugaan yang mengarah ke tindak pidana. Tapi masih kami dalami lagi, termasuk juga akan mencarikan solusi untuk jalan keluarnya. Tunggu saja hasil pengembangan dari anggota kami, pungkas AKP Putra. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.